Polisi kembali menggelar olah TKP di lokasi penemuan dua jenazah ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara pada Minggu sore. Dari rumah korban, polisi membawa sejumlah dokumen, ponsel, serta obat-obatan. Sekitar 5 orang anggota Inafis masuk ke dalam rumah dan kembali menelusuri sejumlah titik di dalam rumah. Dari olah TKP ulang, sejumlah dokumen, ponsel, serta obat-obatan dibawa anggota dari dalam rumah. Sementara salah seorang warga mengungkap keluarga korban dikenal tertutup, jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Penemuan jenazah ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara berawal dari kesaksian warga yang mencium aroma tidak sedap dari rumah korban. Kalau Adnan ini keponakan. Ini emang agak tertutup, orangnya agak tertutup. Jadi kami sekitar mungkin agak jadi kami itu nggak ngira bahwa dia kan mungkin dia kan karena jarang sosialisasi sama warga. Jadi warga tuh nggak mengira bahwa ada kejadian seperti ini. Jenazah itu ada di depan kamar mandi dalam posisi terlungkup begini loh, di depan kamar mandi. Nah, terus satu korban lagi ada di kamar. Yang anaknya itu, yang anak nomor 2 lah. Seusai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Hamka dan anaknya yang masih balita dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah keluarga dan kerabat turut mengantarkan kedua jenazah tersebut ke pemakaman. Sementara istri dan satu anak korban yang lain masih menjalani perawatan di rumah sakit. Keluarga jenazah ayah dan anak yang ditemukan tewas di Koja, Jakarta Utara Minggu siang mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka datang untuk mengurus pemulangan jenazah serta menjenguk istri korban yang menjalani tes kejiwaan di RS Polri. Namun hingga saat ini pihak keluarga masih bungkam, belum mau memberikan keterangan. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala melihat ada pola sejenis dalam kasus penemuan jasad ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara dengan kasus penemuan jasad keluarga di Cinere, Depok, Jawa Barat, dan Kalideres, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Dari kasus ini, Adrianus melihat ada 3 kemungkinan penyebab. Yang pertama, adanya penyakit terminal atau penyakit kronis yang tidak ditangani secara medis. Alasannya bisa jadi tidak mau atau tidak mampu. Yang kedua, gaya hidup menarik diri dari keriuhan masyarakat yang sebenarnya menjadi rentan ketika orang tersebut membutuhkan bantuan. Yang ketiga, kemungkinan niat bunuh diri yang bisa dipicu oleh 2 penyebab sebelumnya. Jadi 3 itu, ya. Pertama adalah sakit terminal yang dimiliki oleh orang-orang di rumah itu. Lalu kemudian gaya hidup yang menjauh, mengasingkan diri dari orang lain. Dan yang ketiga adalah niat bunuh diri. Nah, mana yang benar, mana yang sebetulnya terjadi, itu nggak jadi soal menurut saya, tapi yang jelas bahwa kelihatannya pasti ada. Dan kalau dikaitkan dengan konteks kasus di Koja ini, kemungkinan 1, 2, 3 di antaranya pasti benar tuh. Penyelidikan kasus ini masih terus didalami polisi, dengan pengumpulan barang bukti di tempat kejadian perkara, otopsi korban, hingga pengambilan sampel organ tubuh, guna memastikan penyebab kematian ayah dan anak ini. Tim Liputan, Kompas TV.